Halo teman-teman semua. Hari ini, saya mau bahas dunia yang seru banget soal aktivasi bentonit buat bikin bleaching earth dengan modifikasi surface area secara kimia. Percaya deh, ini lebih seru dari kedengarannya. Pertama-tama, kita pahami dulu dasarnya ya. Bleaching earth ini adalah absorber material yang berasal dari clay. Dalam hal ini adalah clay mineral bentonit. Bleaching earth berfungsi untuk menghilangkan berbagai jenis kotoran dan zat yang tidak diinginkan dari CPO, sehingga menghasilkan minyak yang lebih jernih, stabil, dan sesuai standar quality untuk dikonsumsi atau digunakan sebagai bahan baku industri. Beberapa zat yang diserap oleh bleaching earth di proses refining CPO adalah zat pigment. Ini adalah fungsi utama bleaching earth. CPO memiliki warna oranye gelap hingga kemerahan, karena kandungan pigmen seperti karotenoid, terutama beta-karoten dan klorofil. Bleaching earth efektif dalam menyerap pigmen ini, mengubah warna minyak menjadi kuning keemasan yang lebih menarik. Setelah proses degamming, mungkin masih ada residu sabun yang terbentuk dari reaksi asam lemak bebas dengan alkali. Bleaching earth membantu menghilangkan residu ini juga. Meskipun sebagian besar fosfolipid dan gam dihilangkan pada tahap degamming, bleaching earth dapat menyerap sisa-sisa yang masih ada yang dapat menyebabkan kekeruhan atau endapan pada minyak. Minyak CPO dapat mengandung jejak logam berat seperti besi dan tembaga dari proses ekstraksi atau peralatan. Logam ini dapat menjadi katalisator oksidasi dan mempercepat kerusakan minyak. Bleaching earth membantu juga mengurangi kandungan logam berat. Selama penyimpanan atau penganan, CPO dapat mengalami oksidasi yang menghasilkan senyawa-senyawa seperti peroksida. Bleaching earth dapat menyerap produk-produk oksidasi ini yang berkontribusi pada stabilitas minyak. Sisa-sisa protein yang mungkin masih ada dalam minyak juga dapat diserap oleh bleaching earth. Bleaching earth juga dapat menyerap berbagai zat non-trigliserida lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas, rasa, dan bau minyak. Proses penyerapan ini terjadi melalui mekanisme adsorpsi, di mana kotoran-kotoran tersebut menempel pada permukaan bleaching earth yang memiliki struktur pori-pori dan luas permukaan yang besar. Setelah proses bleaching earth yang telah jenuh dengan kotoran disebut spent bleaching earth atau SBE. Kemudian dipisahkan dari minyak melalui filtrasi. Untuk semua performa dan fungsi tadi, maka bentonit ini perlu diaktifkan secara kimia. Selanjutnya, kita bahas bahan baku dan persiapan awalnya. Kita mulai dari bongkahan raw clay bentonit. Langkah pertama, bongkahan ini kita crushing di butiran ukuran 5-7 mm. Terus, kita keringkan sampai kadar airnya paling banyak 15%, biar aktivasinya nanti bagus. Terakhir, bentonitnya digiling sampai ukuran 80 mesh, biar makin banyak bagian yang kena larutan asam. Yuk, kita ngobrolin proses aktivasi kimianya. Aktivasi asam melibatkan pelarutan ion-ion seperti Al3+, Fe3+, dan magnesium 2+ dari struktur oktahedral montmorillonite, serta penghilangan pengotor-pengotor lainnya. Hal ini menciptakan lebih banyak pori-pori dan meningkatkan luas permukaan, serta menghasilkan senyawa aktif yang berperan dalam adsorpsi. Raw bentonit yang sudah digiling tadi dicampur di reaktor bersama air mendidih, terus ditambah cairan asam sulfat. Reaksi ini diaduk terus dengan agitator sekitar 4-6 jam untuk memastikan kontak yang cukup antara bentonit dan larutan asam. Dalam tahap ini temperatur dia sekitar 80-100 derajat Celcius, untuk percepatan proses reaksi. Senyawa hasil aktivasi ini sangat efektif dalam menarik dan mengikat pigmen seperti karotenoid, logam berat, dan zat-zat polar lainnya dari minyak CPO. Perubahan sifat surface area bentonit ini memberikan lebih efektif dalam proses bleaching. Dengan tahapan aktivasi ini, bentonit alam yang awalnya kurang efektif dapat diubah menjadi bleaching earth yang sangat efisien untuk memurnikan minyak kelapa sawit. Setelah reaksi selesai, kita lanjut ke filtration dan washing. Campuran bentonit yang kayak bubur atau slurry itu dialirkan ke beberapa kolam pengendapan untuk proses selanjutnya.
Slurry disaring untuk memisahkan padatan bentonit yang telah teraktivasi dari filtrat larutan asam sisa dan ion-ion terlarut menggunakan filter press. Keik bentonit hasil filtrasi dicuci berulang kali dengan air bersih hingga mendekati netral. Pencucian ini sangat penting untuk menghilangkan sisa asam dan ion-ion logam yang telah terlarut, yang jika tidak dihilangkan akan menurunkan kualitas bleaching earth dan dapat mencemari minyak. Dalam proses washing ini, bentonit aktivasi dibilas sampai mendapat nilai acidity yang kita inginkan. Di proses bilasan pertama, air sisa bilas masih bisa kita manfaatkan untuk dipakai kembali di reaktor proses aktivasi. Air bilasan selanjutnya kita harus netralkan dulu sebelum dibuang tidak merusak lingkungan. Udara bertekanan bisa kita pakai biar slurry yang telah menjadi cake keluar dari filter press. Langkah ini penting banget buat menghasilkan bleaching earth yang stabil dan nilai acidity yang kita inginkan dapat terpenuhi. Bentonit yang telah dicuci kemudian dikeringkan. Pengeringan dapat dilakukan di oven pada suhu sekitar sampai 120 derajat Celcius sampai beratnya konstan. Pengeringan menggunakan rotary dryer dalam skala industri. Tujuannya adalah menghilangkan sisa air sehingga bentonit menjadi kering dan siap untuk tahap selanjutnya. Bentonit perlu dimiling kembali memastikan tidak ada penggumpalan dan diayak untuk mendapatkan ukuran partikel yang seragam sesuai standar bleaching earth komersial. Terakhir, bleaching earth yang sudah aktif tadi dicampur sama natural bentonit dengan perbandingan 30:70 atau 20:80 sesuai target quality dan harga yang kita inginkan. Hal ini biar daya absorpsinya bagus, tapi biaya produksinya tetap hemat, sehingga ketika kompetitif di market. Produk jadinya terus dikemas buat disalurkan. Parameter seperti pH, acidity, specific surface area, filtration time itu penting banget di industri bleaching earth. pH itu menunjukkan tingkat asam atau basa dari campuran bleaching earth di dalam air. Sedangkan acidity diukur dalam miligram KOH per gram atau persen asam sulfat mempengaruhi kestabilan dan kinerja waktu membersihkan minyak CPO. Kesimpulannya, aktivasi bentonit pakai asam sulfat yang terkontrol itu bisa banget bikin pori-pori untuk memperluas surface area dan daya serapnya jadi lebih bagus. Jadi hal tersebut akan membuat efektif sebagai bleaching earth. Kontrol proses di tahap-tahap diaktifasi di reaktor, washing, drying, filter press, dan milling, itu akan menentukan kualitas produk akhirnya.